saya ini hanya sebatas contoh ya sahabat ya, bahwa dengan hal yang sederhana saja tanaman alpukat ini mampu dan terbukti berbuah sepanjang tahun. Luar biasa, mantap lah pokoknya ya, bukan kaleng-kaleng ini ya, jos lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin terus berbagi, membagikan sebuah pengalaman tentunya yang tak lain tak bukan berkaitan dengan peralpukatan. Apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini sahabat, depan saya ini alpukat jenisnya Markus ya. Ini masih pentil ya ini ya. Sudah saya kasih penyangga ya, karena ini kemarin sudah hampir menyentuh tanah di sini ya. Luar biasa, dan alpukat ini alhamdulillah ya sepanjang tahun berbuahnya tanpa henti. Apa yang harus dilakukan? Nah, hal sederhana apa yang harus dilakukan? Makanya ikuti videonya ini sampai benar-benar berakhir ya. Jangan skip ya. Kalau iklan ya dinikmati saja, untuk membantu saya lebih semangat lagi dalam berbagi sebuah video-video yang berkaitan dengan peralpukatan. Itu loh ya sahabat ya. Jadi sahabat, hal-hal sederhana apa saja yang menjadikan tanaman ini berbuah sepanjang tahun tanpa henti ya. Perhatikan cabang-cabang di atas ini. Hal yang pertama yang harus dilakukan, perhatikan kedua pohon ini sama ya. Apa yang sahabat lihat, apa yang sahabat saksikan, inilah realita yang ada ya, bahwa tanaman ini dikondisikan jangan sampai ya posisi yang di atas itu penuh dengan cabang-cabang atau penuh dengan daun-dedaunan, karena itu yang sangat mengganggu dalam fase generatif atau fase pembuahan ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan setelah panen itu dilakukan yang namanya pemangkasan. Sekali lagi, dilakukan sebuah pemangkasan atau pruning ya. Sahabat bisa melihat, akan saya tunjukkan. Ini bekas buah tahun yang lalu di sini nih. Ini ya. Ini bekas buah yang tahun yang lalu ini buah. Saya potong di situ itu. Jadi sahabat, cabang-cabang yang pernah berbuah itu nanti dipotong ya. Agar apa? Agar di bawahnya ini tumbuh kembali tunas-tunas yang baru. Dari tunas-tunas yang baru inilah akan keluar bunga dan buah yang maksimal, yang lebih optimal ya. Dan itu yang menjadikan tanaman ini bisa berbuah sepanjang tahun di antaranya ya. Yang kedua yang harus diperhatikan apa sahabat, agar tanaman alpukat, tindakan-tindakan sederhana apa yang harus kita lakukan agar sekali lagi alpukat ini mampu atau mau berbuah sepanjang tahun tanpa henti, tanpa koma, tanpa titik ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Bekas-bekas buah terdahulu harus dipangkas. Itu kalau saya ya. Jadi ini buktinya nyata, saya tunjukkan ya. Ini sekali lagi ini bekas ya, bekas buah tahun yang lalu ini. Ini ya sahabat ya. Ini bekas buah yang tahun lalu saya potong di situ, maka di bawah akan keluar tunas-tunas yang baru. Sekali lagi, dari tunas yang baru itu akan keluar calon-calon buah yang lebih optimal ya. Jadi jangan terlalu sayang manakala menghendaki tanaman buah khususnya itu bisa berbuah optimal, bisa berbuah maksimal, bisa berbuah sepanjang tahun. Mungkin ya beda orang, beda perlakuan, tetapi sekali lagi itulah pengalaman yang hampir 12 tahun ini saya tekuni
dan itu menjadi bukti yang nyata bahwa tanaman di depan saya ini saya tanam dan mampu berbuah sepanjang tahun. Tahun lalu ini juga sampai patah ya. Ada salah satu cabang sebelah sana ini juga patah, dan sahabat bisa melihat itu di ujung-ujung sana itu. Bentar, saya naikkan. Nah, di ujung sini ya, di ujung sini juga ada bekasan daripada tahun-tahun yang lalu yang pernah buah. Ini sudah mengering ini ya. Saya potong, di sana juga saya potong, di situ juga saya potong, itu kelihatan gundul itu. Nah, ini juga saya potong. Dan apa yang terjadi di bawah-bawahnya itu akan keluar bunga-bunga yang baru. Karena sahabat perlu memahami bahwa prinsip tanaman alpokat itu berbuah di ujung daun. Ya, apa itu ujung daun? Ini saya tunjukkan. Ini daun sahabat, dan ini ujungnya. Dan buah-buah alpokat itu berada tepat di ujung-ujung daunnya. Makanya kalau pengen hasilnya optimal, pengen hasilnya maksimal, ujungnya itu diremajakan. Ya, ujungnya diremajakan atau dipangkas atau dipotong. Ya, ini sahabat bisa melihat, ini bekas yang tahun lalu ini berbuah. Ya, saya potong di sini. Ya, dan ini sorry ini di sini nih saya potongnya. Akan keluar tunas yang baru, dan apa yang terjadi, dia akan membawa calon-calon buah yang baru. Nah, ini sebagai bukti yang nyata apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bukan teori-teori di luaran sana ya. Ini apa-apa yang sudah kita kerjakan selama hampir 12 tahun ini, dan ini selalu kita lakukan, dan ini terbukti nyata. Jadi kalau ada tanaman alpokat atau tanaman buah yang lainnya terlalu rimbun, saya pastikan untuk tanaman alpokat khususnya karena buahnya di ujung daun sahabat, nah itu tidak akan bisa optimal. Buahnya akan ada di ujung-ujung sana aja yang terkena sinar matahari. Makanya ini saya lakukan betul-betul, saya perhatikan betul-betul bahwa di sini harus full. Bagian tengah ini harus semua terkondisikan kena sinar matahari. Karena itu penting sahabat ya. Jadi yang membantu proses generatif itu tak bukan adalah proses daripada kecukupan atau melimpahnya sinar matahari. Sebagai contoh juga, ini saya lakukan pemotongan bekas buah yang di sini ini, dan apa yang terjadi di bawahnya sini juga penuh dengan bunga-bunga atau calon-calon buah. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh nyata ya, bukan kaleng-kaleng, bukan hoak ini ya. Nah, ini tuh. Dan yang ketiga, hal sederhana yang harus kita penuhi, yang harus senantiasa kita jaga, pastikan kebutuhan daripada kotoran kambing atau kompos. Kalau saya selalu merekomendasi kotoran kambing karena itu yang bertahun-tahun saya terapkan, itu yang saya berikan kepada tanaman alpokat ya. Jadi kalau nanti tanaman itu sampai kekurangan akan kotoran kambing sebagai pupuk kandangnya, maka hal-hal negatif akan timbul, hal-hal negatif akan terjadi pada tanaman itu ya. Yang sering terjadi setelah panen biasanya akan pohonnya akan layu, kemudian pada akhirnya dia akan mati. Itu karena berawal dari kurangnya kotoran kambing. Kalau saya itu prinsip dasarnya itu ya. Jadi sekali lagi, bagaimana menentukan kebutuhan kotoran kambing atau kompos? Kalau saya minimal 40% dari jumlah hasil sebelumnya. Hitungan kasarnya, misal satu pohon ini sahabat mengeluarkan buahnya mencapai 100 kilo ya. Jadi pupuk kandang yang harus dikembalikan ke tanaman ini harus minimal 40 kilo atau 40%-nya minimal ya. Artinya kalau misal 1 kintal terus kita masukkan lagi kotoran kambing itu 1 kuintal, itu jauh lebih bagus ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.